Halo semuanya, selamat datang di channel HG Flow. Di video ini, aku tuh bakal ngajak kalian semua menyelam lebih dalam ke salah satu film biografi paling fenomenal. Film ini mengupas tuntas kisah nyata di balik lahirnya media sosial terbesar di dunia, yaitu apa? Ya, Facebook. Film ini bukan cuma soal teknologi dan aplikasi aja, tapi juga cerita tentang ambisi, pengkhianatan, kesepian, dan harga mahal yang harus dibayar buat jadi nomor satu. Film ini dirancang oleh David Fincher dengan naskah yang tajam dan dialog yang cepat. Tapi tenang aja guys, di video ini aku bakal bawain versi narasinya secara santai dan detail, biar kalian semua bisa nikmatin kisahnya dari awal sampai akhir, tanpa harus nonton filmnya berkali-kali dulu kayak aku kemarin. Cerita dimulai di sebuah kafe di Harvard. Kita lihat seorang mahasiswa bernama Mark Zuckerberg lagi ngobrol tuh sama pacarnya, yaitu Erica Albright. Tapi obrolan mereka jauh dari romantis. Yang terjadi justru obrolan yang awkward, penuh kesalahpahaman, dan akhirnya berujung pada pertengkaran. Mark dengan gayanya yang belak-belakan dan kaku, terus ngomongin soal seleksi masuk klub elit Harvard, algoritma komputer, dan kesuksesan. Tapi dia nggak sadar kalau Erica ngerasa diabaikan, bahkan diremehkan, sampai akhirnya Erica mutusin Mark di tempat itu langsung. Sakit hati dan kesal, Mark pulang ke asrama di tengah kondisi mabuk dan emosi. Dia buka laptop dan mulai nulis blog. Isinya tuh kayak ngata-ngatain Erica, bahkan hal-hal yang sangat personal kayak ukuran tubuhnya, karakternya, dan kehidupan sosial. Dari kemarahan itulah muncul tuh sebuah ide liar. Mark bikin situs web bernama facemask.com. Di dalamnya itu terdapat pengguna bisa ngebandingin dua foto mahasiswi Harvard dan memilih siapa yang lebih menarik. Foto-foto itu dia dapat dari hacking database kampus, mulai dari klub, asrama, sampai komunitas internal. Untuk bikin situs ini bekerja, Mark minta bantuan temannya Eduardo Saverin yang jago matematika dan statistik. Eduardo bantu ngembangin algoritma buat ngatur sistem penilaian cewek-cewek yang tampil di situs itu. Dan apa yang terjadi? Boom! Begitu situs itu live, dalam waktu 2 jam aja langsung tembus 22.000 pengunjung dan bikin server Harvard down. Wow! Tapi, kesuksesan itu bawa masalah besar bagi Mark. Mahasiswi Harvard ngamuk, kampus gerah, dan Mark dipanggil komite disiplin. Akhirnya, dia dihukum masa percobaan 6 bulan, tapi nggak sampai dikeluarin. Di tengah semua kekacauan itu, datanglah Cameron dan Tyler Winklevoss, saudara kembar dari klub dayung Harvard, dan partner mereka Divya Narendra. Mereka tertarik sama kemampuan Mark dalam coding, dan ngajak dia gabung buat ngembangin proyek bernama Harvard Connection, sebuah platform media sosial eksklusif untuk mahasiswa Harvard. Mark setuju dan mulai berpura-pura membantu mereka. Tapi, diam-diam dia mulai ngerjain proyek lain, sebuah ide yang terinspirasi dari Harvard Connection, tapi dengan pendekatan yang lebih luas dan lebih canggih. Mark lalu ngajak Eduardo untuk jadi partner dan minta modal awal sebesar $1.000. Eduardo setuju, dan mereka pun mulai membangun situs yang mereka beri nama The Facebook. Mark coding siang malam, bahkan dia aja jarang tidur. Di saat mahasiswa lain sibuk pesta mabuk-mabukan, dia lebih memilih duduk sendirian di depan layar komputer. Akhirnya, The Facebook dirilis dan langsung meledak. Fitur-fitur seperti status hubungan, jaringan teman, dan informasi pribadi bikin banyak mahasiswa Harvard tergila-gila sama situs ini. Karena fiturnya sederhana tapi sangat personal, situs ini jadi kebiasaan baru, bahkan mulai nyebar ke kampus lain seperti Yale dan Columbia. Winklevoss bersaudara dan Divya mulai sadar bahwa Mark mengkhianati mereka. Mereka mengklaim bahwa Facebook adalah salinan dari Harvard Connection. Mereka pun berkonsultasi dengan pengacara dan mulai nyiapin gugatan hukum. Sementara itu, Eduardo terus bantuin pendanaan Facebook dan mulai membentuk perusahaan secara resmi. Tapi, hubungan Mark dan Eduardo mulai renggang, apalagi setelah Eduardo menolak beberapa saran Mark untuk ekspansi lebih besar. Di saat itulah, masuklah sosok baru yang bikin semuanya itu berubah. Sean Parker, pendiri Napster, tiba-tiba hadir dalam cerita. Dia ketemu Mark dan Eduardo di sebuah restoran dan langsung bikin kesan yang kuat. Sean adalah orang yang flamboyan, visioner, dan punya pengalaman dalam dunia startup.
Dia ngasih saran buat ganti nama situs jadi cukup Facebook aja. Tanpa the, kedengarannya lebih keren dan brandable. Mark langsung kagum, sementara Eduardo justru nggak percaya sama Sean yang dikenal playboy, suka pesta, punya masa lalu kelam. Tapi Mark tetap jalan bareng Sean. Bahkan pindah ke Palo Alto buat ngejar investor Silicon Valley. Eduardo makin dijauhin sekarang. Saat Eduardo pulang dari New York, dia kaget karena namanya dihapus dari dokumen perusahaan. Dia merasa sangat dikhianati. Eduardo marah besar. Dia mecahin laptop di kantor dan langsung bergegas keluar dari Facebook. Dia kemudian menggugat Mark karena pengkhianatan dan penipuan saham. Di sisi lain, Sean Parker makin merajalela, tapi akhirnya dia kena batunya juga. Saat pesta narkoba, dia ditangkap polisi. Dan ternyata yang nelpon polisi adalah Mark itu sendiri. Wow, sangat-sangat berkhianat ya guys. Setelah semua konflik itu, Mark berdiri sendirian. Sean dipecat, Eduardo keluar. Winklevoss sudah lama damai lewat jalur hukum. Facebook sekarang makin besar, tapi Mark terlihat sangat kosong. Di akhir film itu, Mark duduk sendirian, buka laptop, masuk ke Facebook, dan cari nama mantannya yang bernama Erica Albright. Dia kirim permintaan pertemanan dan terus nge-refresh halaman, berharap permintaannya diterima. Tapi apa yang terjadi? Ya, film pun berakhir di momen yang sunyi dan dalam banget. The Social Network adalah film yang bukan hanya tentang sejarah teknologi. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang ambisi, kesepian, pengkhianatan, dan bagaimana seorang bisa kehilangan semua hal penting dalam hidup demi satu hal, yaitu kekuasaan dan pengakuan. Bahkan tidak hanya di luar sana, di Indo sangatlah banyak orang-orang seperti itu. Wow. Mark memang berhasil membangun Facebook, tapi dia juga kehilangan cinta, sahabat, dan rasa damai dalam hidupnya. Begitulah kalau misalnya kita untuk mencapai seseorang yang nomor satu, yaitu kita harus membuang semuanya untuk menjadi orang yang paling teratas ya guys. Terima kasih banget udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten alur film panjang dan detail kayak gini, bantu aku dengan like, subscribe, dan komen film apalagi yang harus aku bahas. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka cerita-cerita yang begini, jangan lupa klik like, tulis pendapat di komentar, dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini, karena di HG Flow, cerita nggak akan pernah berhenti. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Tetap hidupkan imajinasi dan biarkan cerita terus mengalir. Bye-bye, see you. Jadi guys, untuk mengepaskan waktu selama 10 menit, aku mau ngasih tahu beberapa fun fact dan beberapa cerita biar video ini komplit ya guys. Tahu nggak? Ternyata Mark Zuckerberg ini adalah seseorang yang buta warna. Bayangin aja, kalau dia masuk dalam tentara, polisi kayaknya dia nggak lewat deh. Karena dia buta warna. Jadi Mark Zuckerberg mengalami buta warna merah hijau. Itulah sebabnya warna biru mendominasi Facebook, katanya. Katanya tuh gini, aku nih kan ambil sumbernya dari ChatGPT ya guys. Jadi katanya, biru adalah warna paling kaya yang bisa saya lihat, kata Mark Zuckerberg. Makanya logo Facebook itu warna biru. Itu paling bisa dilihat sama Mark Zuckerberg. Wow, gila sih. Fun fact yang kedua, ternyata Mark Zuckerberg ini udah buat game tuh dari SD. Bahkan chat sendiri saat masih anak-anak. Itu fun fact yang kedua. Jadi saat masih SD, Mark sudah membuat game sederhana dan program chat bernama Zocnet untuk keluarganya agar bisa berkomunikasi antar ruangan di rumah. Bayangin aja, di saat kita main HP Nokia, SMS, keluarganya Mark Zuckerberg ini udah chatan. Bayangin aja. Nah, yang ketiga itu adalah menolak tawaran dari Microsoft dan AOL. Di usia remaja, ia membuat software bernama Synapse untuk memutar musik berdasarkan preferensi pengguna.
Microsoft dan AOL menawarkannya bekerja atau membeli softwarenya. Tapi ia menolak dan memilih lanjut kuliah di Harvard. Mark Zuckerberg ditawari pekerjaan dari Microsoft, tapi dia tolak tawarannya. Jadi guys, cuman itu di video kali ini.